Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai ya. Ini ada yang tanya soal Persib yang dapat penghargaan dari stasiun TV karena YouTube Persib itu adalah channel yang paling banyak ditonton, channel olahraga ya, yang paling banyak ditonton di Indonesia. Nah, yang ditanyakan oleh salah seorang yang pernah DM kami ya, apakah penghargaan ini tuh rutin tiap tahunnya? Wah, kalau ini kami nggak tahu ya, karena kan ini bukan pemerintah atau kementerian loh ya yang mengadakan. Ya, Persib baru saja mendapatkan penghargaan di acara Indonesian Creative Night yang digelar oleh RCTI. Nah, Persib ini terpilih sebagai channel olahraga yang paling banyak ditonton ya. Nah, jadi jelas ya, penghargaan ini tuh datangnya dari RCTI loh ya, bukan dari pemerintah yang menggelar. Nah, Indonesian Creator Night ini atau ICN ini tuh kan baru digelar di tahun ini ya. Yang menggelarnya pun bukan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia, tapi yang menggelarnya cuma salah satu TV swasta nasional, yakni RCTI. Jadi kalau soal acara ini apakah akan digelar tiap tahunnya ya kami nggak tahu, sebab itu tergantung si penyelenggaranya, yakni RCTI ya. Terserah RCTI-nya mau digelar ulang di tahun depan lagi apa enggak ya, itu kami nggak tahu, kan terserah mereka gitu ya. Kecuali acara-acara seperti KPI Award, itu kan nasional tuh skalanya, atau mungkin Panasonic Gobel Award, itu pun nasional kan skalanya, atau mungkin semisal Piala Citra FFI, itu pun skalanya nasional. Tapi kalau acara-acara seperti ini, INC, atau mungkin kalau SCTP itu SCTP Award, ataupun Indonesian Television Award, itu kan yang menggelar stasiun TV-nya lo ya. Jadi nggak tahu deh, itu tergantung dari stasiun TV masing-masing. Cuma kan yang menjadi permasalahan adalah ini kan yang menggelar RCTI, sementara RCTI itu cuma menayangkan Persib itu di ACL 2 ya. Tapi justru RCTI yang pertama kali memberikan award ini, sementara liga yang dikelola oleh MTEK justru belum ya memberikan award ataupun ya acara-acara seperti belum kali ya. Kan nanti ada kan MTEK Award atau apapun, nggak tahu deh. Jadi itu ya jawaban kami ya. Apakah acara ini akan digelar lagi tahun depan ya kami nggak tahu, terserah RCTI-nya kalau itu. Ya, selain kenapa Persib yang dapat, karena Persib katanya paling banyak ya YouTube Persib ini ditonton di YouTube ya. Channel YouTube Persib ini paling banyak ditonton di YouTube juga karena rating ya. Pertandingan Persib di ACL 2 itu disiarkan oleh beberapa stasiun TV di luar negeri, seperti kemarin Dance, kemarin juga ada ESPN juga yang menyiarkan. Jadi untuk sejarah ya, sejarah di Indonesia gitu kan, selama wakil Indonesia ikut gelaran AFC Champions League, baru kali ini ada siaran, ada sebuah pertandingan atau sebuah klub Indonesia yang bermain di kancah Asia disiarkan oleh TV-TV besar lain di dunia. Dan ini menjadi apa ya, nilai tersendiri bagi Persib. Berarti Persib ini sangat diminati bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Itu yang membuat Persib mendapatkan penghargaan seperti ini. Dan kemungkinan sih kalau masalah rating juga ya nggak tahu juga sih, tergantung Indosiar ya. Indosiar kan yang mengadakan rating soal klub mana sih, siaran mana sih yang paling banyak dapat peminat penontonnya, itu kan tergantung Indosiar kan kalau itu. Jadi kami nggak tahu apakah acara ini akan digelar lagi tahun depan atau tidak, ditungguin aja lah. Lalu soal sepak terjang Andre Rosiade yang terlihat terlalu berani ya memposting atau statement atau ucapan soal seolah-olah dia ini terlalu menentang PSSI. Seperti contoh yang terbaru, soal katanya ada mayoritas esko PSSI setuju STY kembali ke timnas dan minta esko rapat, dan berbagai aksi Andre lain yang seolah-olah
Dia ini menentang Esko PSSI. Nah, pertanyaannya, apakah nantinya ini akan berimbas pada klub Semen Padang? Nah, kalau pertanyaan yang satu ini, seperti yang kami pernah bilang, orang kalau berani ngomong yang seolah-olah dia ini menentang PSSI tapi nggak dapat teguran apa-apa dari PSSI, ya pasti dia punya senjata rahasia yang bikin dia ini kebal dari serangan PSSI. Ya kan bisa saja Andre Rosiade ini punya bukti-bukti kebobrokan PSSI yang bikin PSSI ini nggak berkutik dan nggak berani menegur Andre Rosiade. Tapi apakah ini nggak akan berimbas, nggak akan berpengaruh pada tim Semen Padang? Ya buat kami belum tentu juga. Sebab setahu kami ya, orang-orang di dalam PSSI itu pinter-pinter alias lebih ke licik-licik sih. Bisa saja ada di antara orang-orang PSSI ini yang nggak senang dengan tingkah laku dan hal-hal yang terlalu mengkritik PSSI atau yang dilakukan oleh Andre Rosiade, dan ini imbasnya bisa saja ke klub Semen Padangnya. Ya mungkin kalian bisa lihat sekarang lah, Semen Padang ada di posisi berapa sih di klasemen sementara? Apakah ini murni karena tim Semen Padang ini bapuk? Kami rasa tidak. Tapi bisa saja ada hal-hal lain yang bikin tim ini tuh terlihat bapuk. Hal apa itu ya kami pun nggak tahu. Intinya satu hal yang pastilah di negara ini itu saat ini ya nggak ada yang boleh satupun pihak menentang penguasa, baik itu penguasa punya pemerintah maupun PSSI, nggak boleh ada yang menentang lo ya. Apalagi PSSI zaman sekarang, jangankan yang menentang, wong yang mengkritik aja udah banyak yang disomasi dan dilaporkan tuh. Tuh lihat banyak akun-akun Instagram yang terlalu istilahnya cuap-cuap, terlalu istilahnya panas lah buat Esko PSSI kan, atau istilah terlalu vokal lah mengkritik PSSI. Akhirnya apa? Dilaporkan kan sama Esko PSSI. Jadi kalau Andre Rosiade berani sebegitu vokalnya mengkritik PSSI, ya berarti Andre ini punya sesuatu nih, punya senjata rahasia yang bikin PSSI ini nggak berkutik. Ya gitu aja sih secara simpelnya. Oke lanjut ya, untuk yang satu ini kami akan sedikit memberikan penjelasan dulu deh. Kalau kalian nggak mau mendengar apa yang kami ucapkan, nggak apa-apa, kami pun nggak memaksakan. Kami di sini membuat narasi ini cuma buat menjawab pertanyaan aja, dan juga mungkin kalian ya yang nonton video ini juga atau yang sering mengunjungi channel ini pernah terpikir di otak kalian dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, tapi mungkin kami nggak sempat jawab atau belum sempat jawab. Oke, kita akan coba bahas deh. Oke, salah satu contoh pertanyaan yang masuk ke DM kami seperti ini nih. Berarti udah jelas di tubuh PSSI itu dihuni mafia. Kalau kita berandai-andai, menurut kami, menurut Mimin ya, masih ada nggak di Konoha orang-orang yang paham bola tapi punya keinginan untuk memajukan sepak bola negeri ini? Itu pertanyaannya. Ya mungkin kalian pun pernah bertanya seperti itu ke kami ya. Nah pertanyaan seperti ini sebenarnya udah sering berseliweran di komentar kami ya, dan mungkin juga di DM kami. Banyak banget yang tanya seperti ini. Tapi mungkin kami nggak sempat balasnya ya. Atau mungkin pertanyaannya seperti ini nih. Jika seorang Erick Thohir saja nggak mampu lawan mafia yang ada di PSSI, lalu siapa yang bisa? Atau pertanyaan kayak gini nih. Kalau PSSI ada mafia, itu semuanya mafia, lalu apakah sepak bola Indonesia ini bisa diselamatkan? Dan berbagai pertanyaan lain soal PSSI lah. Tapi mungkin kalian nggak sempat nanyain atau mungkin nggak berani nanyanya ya. Soal permasalahan siapa yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia? Apakah sepak bola Indonesia bisa diselamatkan? Lalu siapa yang bisa membersihkan mafia di tubuh PSSI? Bagi kalian penonton setia channel ini, mungkin masih ingat kali ya, dulu tuh kami pernah bikin sebuah narasi soal sepak bola Indonesia. Waktu itu kami pernah bilang, tunggu 2026 akan ada sebuah kejadian yang dahsyat di Indonesia, dan kemungkinan kejadian ini pun akan berimbas pada sepak bola juga. Ingat, apa yang pernah kami sampaikan waktu itu cuma sebatas analisa. Dan kalian pun harus ingat, kami ini bukan peramal. Kami juga bukan cenayang, kami juga bukan dukun loh ya. Kami tuh mengatakan hal seperti itu cuma berdasarkan analisa dan juga penelitian kami saja. Soal benar atau tidak, ya kami pun nggak bisa menjamin karena kan itu cuma sebuah analisa. Tapi ya sejauh ini
Penelitian dan analisa kami itu hampir 80%-nya terbukti. Tapi meskipun begitu, kami nggak mau jumawa atau sombong. Kami cuma bisa bilang, kalau analisa kami terbukti, kalaupun ada analisa kami yang terbukti, itu mungkin buat kami pribadi cuma kebetulan aja kali ya. Kami ya channel apa sih? Kami ini cuma channel ceper gitu kan. Kami ini bukan siapa-siapa, itu cuma analisa kami. Dan kebetulan bener aja analisa kami gitu aja. Kalau kami sering berpendapat seperti itu. Kami ini nggak pernah ngerasa kami ini lebih hebat dari siapapun. Kalaupun ada analisa kami yang benar, kami nggak merasa kami ini hebat. Kami pikirnya ya udah mungkin kebetulan kali ya. Oke, balik lagi ke topik pembicaraannya. Apakah bisa PSSI dibersihkan? Lalu siapa yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia? Siapa yang bisa membuat sepak bola Indonesia maju? Jika PSSI sarang mafia, siapa yang bisa pimpin PSSI dan bersihkan PSSI itu semua? Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya ya. Kalau ditanya, ada nggak sih orang yang bisa melakukan itu semua? Ada nggak sih orang yang bisa memajukan sepak bola Indonesia? Ada nggak sih pihak-pihak atau orang-orang yang benar-benar fokus untuk memajukan sepak bola Indonesia? Kami bilang ada. Orang itu ada. Pihak-pihak itu ada. Tapi belum sekarang mereka munculnya. Apa nanti 2026? Ya kami pun nggak bisa jamin. Kenapa kami bilang belum sekarang? Orang-orang hebat yang cuma fokus buat majuin sepak bola Indonesia itu ada. Sekarang pun ada, tapi dibungkam oleh politik dan kekuasaan yang sekarang. Kami kasih tahu dulu deh ya. Yang namanya sepak bola itu ya, kalau udah dicampur adukan dengan yang namanya pemerintah ataupun politik, ya akan sangat sulit berkembang. Kenapa demikian? Sebab yang namanya pemerintahan itu ya lebih banyaknya soal politik. Maka ketika sepak bola dicampur adukan dengan pemerintah, otomatis akan bercampur aduk dengan politik. Nah, itulah yang sekarang terjadi di PSSI. Lalu bagaimana membersihkan PSSI itu sendiri? Bagaimana membersihkan sepak bola itu sendiri? Kalau mau instan, caranya gampang. Rombak PSSI, bikin federasi baru tanpa ada satupun orang dari pihak klub. Atau mungkin bisa dikelola oleh swasta, itu secara instannya. Tapi itu sangatlah mustahil terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena PSSI itu milik klub. Tapi seandainya pun PSSI nggak bisa dibubarkan dan membentuk federasi baru, apakah ada sosok-sosok atau orang-orang yang mampu mengisi PSSI yang memang benar-benar orang ini tuh fokusnya memang memajukan sepak bola? Ya, kami akan coba gini loh. Kalau kami sebutkan beberapa sosok yang akan kami sebutkan berikut, ini kami jelasin dulu ya. Kami disclaimer dulu ya. Mereka ini bukan usulan kami, juga kami nggak tahu, ini cuma apa ya, sebatas analisa kami. Orang-orang yang akan kami sebutkan ini mungkin saja bisa membawa sepak bola Indonesia kita ini agak sedikit berubah, agak sedikit bersih. Kalau bersih 100% kayaknya itu hal yang mustahil, tapi paling tidak sedikit bersih dan sedikit maju. Nah, siapa saja sih orang-orang tersebut? Ya silakan saja kalian boleh percaya atau tidak, boleh setuju atau tidak, ini cuma apa ya, iseng-isengan kami aja. Orang pertama adalah Victor Hartono. Dia bisa menjadi ketum PSSI selanjutnya. Siapa dia? Dia adalah bos utama PT Jarum Group. Dia juga pemilik utama Como FC di Italia. Kenapa kami bilang Victor Hartono? Dengan sumber dana yang tak terbatas, tentu nggak akan terlalu sulit bagi Jarum Group untuk mendapatkan sponsor PSSI, yang artinya jaminan kesejahteraan keuangan PSSI pasti akan terjamin. Jarum Group sudah sejak lama ini berkecimpung di sepak bola Indonesia dan memajukan sepak bola Indonesia. Berbagai ajang-ajang di grassroots ataupun talenta-talenta muda ini masih sampai sekarang pun digelar oleh Jarum Group. Seperti salah satunya adalah Super Soccer ya. Ada mungkin apa nih kemarin itu pembinaan usia dini ya, event Milky Life Soccer Challenge kalau nggak salah, dan Liga Putri juga. Ini juga mereka yang menggagas nih.
Jarum Group juga membangun beberapa infrastruktur ya untuk mendukung hal-hal ini seperti stadion lain dan lain-lain. Lalu juga yang paling terpenting adalah impian Victor Hartono yang utama ini bagus buat timnas. Kenapa? Impian utama dia adalah melihat timnas Indonesia di Piala Dunia dalam waktu secepatnya, apapun caranya. Yang penting Piala Indonesia masuk Piala Dunia, itu yang buat kami suatu impian yang bagus sih. Nah, Victor Hartono ini bisa saja dibantu oleh beberapa wakil, seperti yang pertama adalah Glenn Sugita sebagai waketum PSSI. Kita tahu lah ya, siapa Glenn Sugita, salah satu pebisnis nomor 1 di Indonesia. Di tangan Glenn Sugita, kita tahulah Persib Bandung tuh hampir tak tersentuh dengan yang namanya masalah finansial. Glenn Sugita ini perusahaannya di mana-mana. Tentu nggak akan sulit mendapatkan sponsor untuk PSSI. Terbukti Persib Bandung aja nggak pernah sepi dari sponsor. Yang artinya kalau PSSI sejahtera soal keuangan tanpa perlu meminta bantuan pada pemerintah, tentunya klub-klub pun nggak akan terbebani dengan denda komdis. Yang kedua adalah Ratu Tisa. Buat kami ini perempuan jenius loh. Dia ini tuh satu-satunya orang di PSSI yang punya lisensi FIFA. Ide-ide jeniusnya ini kalau dibebaskan untuk mengelola ide-ide jeniusnya, maka sepak bola akan maju. Sayangnya saat ini Ratu Tisa ini seperti dibungkam oleh kekuasaan oligarki ketumnya. Yang ketiga adalah Hamdan Hamedan. Kita tahu lah ya Hamdan Hamedan siapa. Hampir 80% pemain diaspora yang ada di timnas saat ini adalah hasil rekomendasi dan riset dari Hamdan Hamedan. Jadi tentu saja kalau dia berkecimpung atau menjadi pembantu dari seorang Victor Hartono, kita nggak akan terlalu kesulitan mencari talenta-talenta baik itu yang ada di Indonesia maupun ada di belahan dunia. Sebab Hamdan Hamedan ini punya database pemain-pemain yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri. Lalu ada Doni Setiabudi atau kita kenal sebagai Kang Jalu ya, CEO Bandung Premier League. Lalu juga dia nih menggelar Liga Anak Jawa Barat, Liga Nusantara, Liga ya berbagai liga lokal lah ya. Nah, pengalamannya membidangi kompetisi di berbagai daerah di kelompok usia. Tentu saja Indonesia ini efeknya adalah timnas nggak akan kesulitan ataupun kehabisan talenta muda ya. Karena memang dari grassrootsnya, dari berbagai kelompok usia nantinya akan dibuatkan kompetisi-kompetisi tersendiri. Sekali lagi kami bilang ya, orang-orang yang kami sebutkan tadi bukan berarti mereka ini paling layak berada di PSSI lu ya. Tapi ini tuh cuma apa ya? Cuma iseng-isengan kami aja ya. Siapa tahu kalau dicoba kan bisa saja. Bisa apa ya? Mungkin ada sedikit perubahan ya yang ada di PSSI. Karena kan seorang orang ini sebenarnya saat ini tuh ada berkecimpung di sepak bola, cuman mungkin tertutup ya dengan kekuasaan dari ketum PSSI yang sekarang. Soal nantinya kalau orang-orang ini dipilih mengisi di kursi jabatan di PSSI, apakah sepak bola Indonesia akan maju atau tidak? Ya kami pun nggak bisa jamin karena kan belum terlihat bagaimana kerja mereka. Itu jawaban kami ya. Apakah ada orang-orang yang bisa memajukan sepak bola Indonesia? Ada, tapi kami nggak bilang mereka loh ya. Mungkin saja di antara yang lain pun ada. Cuman mereka ini masih terkekang sehingga saat ini. Nah, suatu saat pasti akan muncul juga. Mungkin 2026 kita nggak tahu. Kita lihat nanti.